Seorang remaja yang seumur hidup membangkang ibunya tiba-tiba menangis histeris. Setelah koma selama beberapa hari, dia mengaku diseret makhluk-makhluk mengerikan menuju lautan api. Sampai sebuah suara mengaji terdengar dari kejauhan. Doa seorang ibu menyelamatkan anaknya. Tahun ke-2018, di sebuah gang sempit di Kampung Rawa Bening, berdirilah deretan rumah kontrakan sederhana yang saling berhimpitan. Dindingnya kusam, atap sengnya sering bocor saat hujan turun, dan selokan kecil di depan rumah hampir setiap hari mengeluarkan bau tak sedap. Di salah satu kontrakan itu, Bu Rahma tinggal bersama putra semata wayangnya, Rian Saputra, remaja berusia 16 tahun. Setiap hari sebelum matahari terbit, Bu Rahma sudah bangun lebih dulu. Setelah mengambil air wudhu, dia menggelar sajadah yang mulai pudar warnanya dan memanjatkan doa yang sama, meminta agar Ryan diberi hidayah. Usai salat, dia berangkat bekerja sebagai buruh cuci, gosok dari rumah ke rumah. Tangannya kasar karena sabun dan deterjen, tetapi dia tetap bersyukur selama masih bisa memberi makan anaknya. Sayangnya, Rian tumbuh menjadi remaja yang sulit diatur. Sejak duduk di bangku SMA, dia lebih sering bersama kelompok motor di kampung sebelah daripada di rumah. Dia kerap pulang menjelang subuh dengan baju robek, wajah lebam, atau tangan penuh luka. Setiap kali Bu Rahma bertanya dengan lembut, jawabannya selalu sama. "Udah Bu, jangan ikut campur." Warga berkali-kali melihat Rian ikut tawuran. Bahkan terdengar kabar dia mulai membawa celurit. Suatu malam, pintu kontrakan digedor keras. Di depan rumah berdiri dua polisi bersama seorang pria yang wajahnya berlumuran darah. Di belakang mereka, Rian menanduk. Aibtu Bambang menjelaskan bahwa Rian kembali diamankan setelah terlibat tawuran. Bu Rahma langsung meminta maaf berkali-kali, tetapi Rian justru membentak, "Bu, jangan bikin malu." Setelah polisi pergi, Rian membanting kursi dan masuk ke kamar. Bu Rahma hanya terdiam dengan mata berkaca-kaca. Dia teringat masa kecil Rian yang dulu penurut sebelum perceraian dengan Pak Surya, ayahnya yang kasar. Sejak itu, Rian tumbuh penuh kemarahan. Setiap malam, Bu Rahma kembali menggelar sajadah dan menangis dalam sujudnya. "Ya Allah, kalau anakku tidak mau mendengar ucapanku, biarlah suatu hari nanti dia mendengar teguranmu." 3 bulan berlalu sejak Rian terakhir diamankan polisi. Namun, keadaan justru semakin buruk. Dia semakin jarang pulang ke rumah, bahkan sering menghilang selama beberapa hari tanpa kabar. Setiap malam Bu Rahma hanya duduk di teras kontrakan sambil memandangi ujung gang yang gelap, berharap anaknya segera pulang dengan selamat. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain berdoa dan menahan rasa cemas yang semakin hari semakin besar. Hingga suatu sore menjelang maghrib, beberapa pemuda datang berlari ke kontrakannya. Wajah mereka panik dan napas mereka tersengal. "Bu, cepat ikut kami, Rian," teriak salah seorang di antara mereka. Mendengar kabar itu, Bu Rahma langsung berlari tanpa sempat memikirkan apapun. Di sebuah jalan kosong, dia melihat Rian tergeletak bersimbah darah. Lengan kanannya robek akibat sabetan senjata tajam saat tawuran. Darah terus mengalir hingga membuat pakaian dan aspal di bawah tubuhnya memerah. Warga segera membawa Rian ke rumah sakit. Dokter Denang bersama tim medis langsung melakukan operasi darurat. Setelah beberapa jam, dokter keluar dari ruang operasi dengan wajah serius. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Demi menyelamatkan nyawa anak ibu, kami terpaksa melakukan amputasi sampai siku," ucapnya pelan. Mendengar penjelasan itu, Bu Rahma terduduk lemas sambil menangis. Cobaan belum berakhir, karena setelah operasi, Rian tidak kunjung sadar dan dinyatakan koma. Sejak saat itu, Bu Rahma hampir tidak pernah meninggalkan sisi ranjang rumah sakit. Setiap hari dia membacakan ayat suci Al-Quran sambil mengusap kepala anaknya
dan memohon agar Allah mengembalikan kesadarannya. Di dalam komanya, Rian merasa berada di tempat yang sangat gelap dan panas. Tanah di bawah kakinya seperti besi membara, sementara udara dipenuhi bau asap dan darah. Dari segala arah terdengar jeritan manusia yang membuat tubuhnya gemetar. Tiba-tiba tanah retak dan kobaran api besar muncul di hadapannya. Sosok-sosok mengerikan bertubuh hitam dengan mata merah menyeretnya menuju lautan api. Saat ketakutan memuncak, Rian menangis sambil berteriak, "Ibu, maafin aku." Tepat sebelum tubuhnya dilempar ke dalam api, terdengar lantunan ayat Al-Quran yang begitu lembut. Rian langsung mengenali suara itu sebagai suara Bu Rahma. Seketika, makhluk menyeramkan itu mundur. Cengkeramannya terlepas. Lalu semuanya menghilang bersama kobaran api yang berubah menjadi gelap gulita. Monitor di ruang ICU tiba-tiba berbunyi. Jari Ryan bergerak perlahan, disusul kelopak matanya yang mulai terbuka. Bu Rahma yang sedang membacakan ayat suci Al-Quran langsung menghentikan bacaannya. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Rian," ucapnya lirih sambil menggenggam tangan kiri anaknya. Rian memandang wajah ibunya beberapa saat, lalu tiba-tiba menangis sejadi-jadinya. Dengan tangan kirinya yang masih tersisa, dia memeluk Bu Rahma erat-erat. "Maafkan Rian, Bu. Rian banyak dosa," ucapnya terbata-bata. Tangisan mereka memenuhi ruangan hingga membuat beberapa perawat ikut terharu. Dokter Danang yang datang memeriksa hanya tersenyum lega karena kondisi Rian akhirnya mulai membaik. Setelah pulang dari rumah sakit, semua orang menyaksikan perubahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Rian benar-benar berubah menjadi pribadi yang berbeda. Dia belajar melakukan semua aktivitas dengan tangan kiri, mulai dari makan, menulis, hingga memakai baju sendiri. Meski sering kesulitan, dia tidak pernah mengeluh. Sebaliknya, dia justru semakin rajin beribadah. Sebelum azan subuh berkumandang, Rian sudah bangun untuk salat dan mengajak Bu Rahma pergi ke masjid. Warga kampung Rawabening yang dulu takut kepadanya, kini melihat sosok remaja yang ramah, sopan, dan selalu siap membantu siapa saja. Jika melihat ibunya mencuci pakaian, dia langsung membantu semampunya. Setiap bertemu orang yang lebih tua, dia selalu mengucapkan salam dengan penuh hormat. Banyak warga penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi selama Rian koma. Suatu malam, setelah didesak Bibi Lastri, Bibi Yuli, dan beberapa tetangga, dia akhirnya menceritakan semuanya. Dengan suara bergetar, Rian mengaku melihat tempat yang dipenuhi kobaran api, jeritan manusia, dan makhluk-makhluk menyeramkan yang menyeretnya menuju api. Tepat sebelum tubuhnya dilempar, dia mendengar suara Bu Rahma mengaji. Saat suara ibu terdengar, mereka langsung melepaskan aku. "Aku yakin doa ibu yang menyelamatkanku," katanya. Suasana rumah langsung hening. Sejak hari itu, Rian tidak pernah kembali ke jalan yang salah. Kisahnya menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa kasih sayang dan doa seorang ibu mampu menjadi jalan datangnya hidayah dan mengubah hidup seseorang untuk selamanya. Dan cerita pun tamat.